Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berakuntakan saya sendiri, Agnes Tali Egustetia dengan NIM 207200059 dan Sevia Dwi Karisma dengan NIM 207200046. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian dari zat pengental dan pengemulsi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi zat pengental dan pengemulsi. Yang akan dibahas yang pertama yaitu apa definisi dari zat pengental dan pengemulsi. Yang kedua, contoh penggunaan zat pengental dan pengemulsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jenis atau macam zat pengental dan pengemulsi alami dan buatan. Yang keempat, prinsip kerja zat pengental dan pengemulsi. Yang kelima, dampak yang ditimbulkan dari zat pengental dan pengemulsi. Dan yang terakhir yaitu cara membuat zat pengental dan pengemulsi dari bahan alami. Yang pertama yaitu definisi dari zat pengental dan pengemulsi. Pengental yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, ataupun mengentalkan makanan dengan cara dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Pengental makanan lebih dikenal dengan sebutan emulsifier. Pengental makanan juga termasuk salah satu dari berbagai macam zat aditif. Pengental makanan juga merupakan bahan tambahan pangan yang aman menurut SK Menkes. Jadi, pada intinya, yang dimaksud dengan pengemulsi dan pengental adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Pengemulsi ini berfungsi sebagai pencegah terpisahnya antara dua cairan yang berbeda, seperti contohnya minyak dan air ataupun cuka dengan bumbu selada. Fungsi dari pengemulsi dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Di antara produk olahan pangan yang memanfaatkan pengemulsi adalah contohnya mayones, dressing salad, krim keju, susu, mentega, margarin. Lalu yang kedua yaitu contoh penggunaan zat pengental dan pengemulsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu agar-agar. Agar-agar digunakan dalam pembuatan es krim, es putar, sarden, keju, dan yogurt. Yang kedua yaitu gelatin. Gelatin digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Yang ketiga yaitu gom. Gom digunakan dalam pembuatan keju, yogurt, campuran acar timun, es krim, dan es putar. Yang keempat yaitu karagenan. Karagenan biasanya dicampurkan atau digunakan dalam pembuatan es putar, es krim, yogurt, dan keju. Yang kelima yaitu pektin. Pektin biasanya digunakan dalam pembuatan sirup, jelly, yogurt, minuman hasil olahan susu, dan keju. Yang ketiga yaitu jenis atau macam zat pengental dan pengemulsi. Di sini contoh zat pengental dan pengemulsi alami hampir sama, yaitu yang pertama telur. Telur mengandung lipoprotein dan fosfolipid seperti lecitin yang dikenal sebagai misel. Struktur misel pada lecitin tersebut adalah bagian yang membuat emulsifier bekerja dengan baik. Di dalam telur terdapat putih dan kuning telur. Putih telur adalah protein yang bersifat sebagai emulsifier dengan kekuatan biasa, sedangkan kuning telur merupakan emulsifier yang paling kuat. Paling sedikit sepertiga kuning telur merupakan lemak, tetapi yang menyebabkan daya emulsifier kuat adalah kandungan lecitin dalam bentuk kompleks sebagai lecitin protein. Yang kedua yaitu gelatin. Gelatin adalah salah satu pengental makanan yang merupakan jenis protein yang diekstraksi dari jaringan kolagen kulit atau ligamen hewan. Secara garis besar, gelatin juga salah satu pemberdaya pengolahan limbah, karena gelatin diperoleh dari tulang hewan yang tidak terpakai di rumah pemotongan hewan. Yang ketiga yaitu tepung kanji. Tepung kanji, tepung tapioka, tepung singkong, ataupun tepung aci adalah tepung yang diperoleh dari umbi akar ketela pohon. Tepung kanji merupakan salah satu emulsifier yang bagus untuk makanan. Tepung ini memiliki sifat-sifat fisik yang hampir sama dengan tepung sagu, sehingga penggunaan keduanya dapat dipertukarkan. Yang keempat yaitu kedelai. Kedelai sebagai salah satu bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Di antara jenis kacang-kacangan, kedelai merupakan bahan protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat yang paling baik. Di
Di dalam biji kedelai terdapat minyak yang cukup tinggi di samping air. Keduanya dihubungkan oleh suatu zat yang disebut lecitin. Bahan inilah yang kemudian diambil atau diekstrak menjadi bahan pengemulsi yang bisa digunakan dalam produk-produk olahan. Yang keempat yaitu susu bubuk. Susu bubuk adalah bubuk yang dibuat dari susu kering yang solid. Susu bubuk mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu disimpan di lemari es karena kandungan uapnya yang sangat rendah. Susu bubuk selain sebagai pelengkap gizi, dapat pula berperan sebagai emulsifier dalam proses emulsi suatu bahan pangan yang sangat bagus. Lalu yang keenam adalah agar-agar. Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Agar-agar termasuk kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Lalu ketika didinginkan, molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuk sistem koloid pada cair. Yang selanjutnya yaitu pektin. Pektin merupakan salah satu polisakarida pembentuk dinding sel dan midel lamela pada tanaman tingkat tinggi. Fungsi utama dari pektin adalah sebagai bahan pengental dan pembentuk gel. Pada industri makanan, pektin digunakan sebagai bahan pembentuk gel, gelling agent, pengental, dan stabilizer pada berbagai produk seperti selai, jelly, produk-produk susu, permen, produk buah-buahan kemasan, jus, dan es krim sebagai penstabil. Di samping itu, untuk memperbaiki tekstur makanan olahan, pektin juga mempunyai peranan penting dalam menurunkan kadar kolesterol total. Yang selanjutnya yaitu pengemulsi buatan. Yang pertama yaitu stearoyl lactylase, merupakan hasil reaksi dari stearic acid dan lactic acid. Selanjutnya diubah ke dalam bentuk garam, kalsium, dan sodium. Bahan pengemulsi ini sering digunakan dalam produk-produk bakery. Yang kedua yaitu propylene glycol ester, merupakan hasil reaksi dari propylene glycol dan asam-asam lemak. Umumnya digunakan dalam pembuatan kue, roti, dan whip topping. Yang ketiga yaitu polyglycerol ester, dibuat dari reaksi antara asam-asam lemak dan gliserol yang sudah mengalami polimerisasi. Tingkat polimerisasinya antara 2-10 molekul. Ester polyglycerol digunakan dalam pangan yang diaerasi mengandung lemak, icing, dan margarin. Yang selanjutnya yaitu ester sukrosa, adalah mono, di, dan triester sukrosa dan asam-asam lemak. Ester ini dihasilkan dari reaksi sukrosa dan lemak sapi. Penggunaannya dalam pangan umumnya pada pembuatan roti, produk tiruan ulang susu, dan whipped milk produk. Selanjutnya yang keempat, yakni prinsip kerja zat pengental dan pengemulsi. Sistem kerja emulsifier berhubungan erat dengan tegangan permukaan antara kedua fase, atau biasa disebut dengan tegangan interfasial. Selama emulsifikasi, emulsifier berfungsi untuk menurunkan tegangan interfasial sehingga mempermudah pembentukan permukaan interfasial yang sangat luas. Bila tegangan interfasial turun sampai di bawah 10 Dyn per cm, maka emulsi dapat dibentuk. Sedangkan bila tegangan interfasial mendekati nilai 0, maka emulsi akan terbentuk dengan spontan. Cara kerja zat penstabil emulsi dengan menurunkan tegangan permukaan dengan cara membentuk lapisan pelindung yang menyelubungi butiran, sehingga senyawa yang tidak larut lebih mudah terdispersi dalam sistem emulsi. Bahan penstabil dapat membentuk film di sekeliling globula lemak, sehingga globula lemak tidak dapat bergabung menjadi globula yang lebih besar. Akibatnya, emulsi menjadi stabil. Pengemulsi sendiri merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang non-polar maupun gugus polar, sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur. Gugus non-polar pengemulsi akan mengikat minyak ataupun partikel minyak di keliling benda.
sedangkan air akan terikat kuat oleh gugus polar pengemulsi. Bagian polar kemudian akan terionisasi menjadi bermuatan negatif. Hal ini menyebabkan minyak juga menjadi bermuatan negatif. Partikel minyak kemudian akan tolak-menolak sehingga dua zat yang pada awalnya tidak dapat larut tersebut kemudian akan menjadi stabil. Yang kelima yakni dampak yang ditimbulkan. Diketahui bahwasanya pengemulsi dan pengental banyak digunakan oleh masyarakat, lebihnya pada hal konsumsi. Namun, dapat diketahui bahwasanya penggunaan bahan yang berlebihan itu dapat memiliki efek samping. Adapun untuk efek samping, penggunaan pengemulsi dan pengental dapat menimbulkan reaksi alergi dan iritasi atau luka pada saluran pencernaan. Pengental buatan dapat menyebabkan kanker, kerusakan ginjal, iritasi pada kulit, kerusakan lambung, dan efek perubahan pada kromosom. Pektin dapat menyebabkan kembung dan rasa tidak enak pada perut. Yang keenam yakni cara membuat zat pengental dan pengemulsi dari bahan alami. Adapun untuk cara membuat pengental alami yakni dengan menggunakan bahan dasar singkong. Singkong yang baru dipanen dikupas lalu dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, singkong akan dihaluskan. Penghalusan lebih baik menggunakan mesin daripada secara manual menggunakan parut kelapa. Setelah selesai diparut, parutan singkong kemudian dicuci hingga bersih. Setelah parutan dicuci, kemudian parutan singkong direndam dengan air untuk diambil endapan dari parutan singkong tersebut. Tepung singkong inilah yang dapat digunakan sebagai pengental alami. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.